Ogura berhasil menjadi juara dunia Moto2 musim 2024 ini dengan menggunakan sasis Bosco Kuro atau speed up. Prestasi ini menempatkan Ogura sejajar dengan dua pembalap lain yang mampu meraih gelar di kelas Moto2 tanpa sasis Kalex. Sasis Kalex memang mendominasi jalannya kompetisi Moto2 sejak lama. Dominasi ini mulai terlihat pada tahun 2013, di mana banyak tim berbondong-bondong pindah ke sasis Kalex. Banyaknya tim yang memakai sasis ini membuat pengembangan sasis ini sangat cepat, sehingga Kalex bisa menyingkirkan sasis lain yang berkompetisi di Moto2. Membuat Moto2 menjadi seolah-olah single make race dengan engine Triumph dan sasis Kalex. Namun pergantian supplier ban ke Pirelli membuat Kalex akhirnya bisa dikalahkan, setidaknya di gelar pembalap. Jadi siapa saja pembalap yang bisa meraih gelar juara tanpa sasis ini, dan sebenarnya apa kelebihan Kalex dibandingkan sasis lain di Moto2? Tony Elias 2010. Pembalap pertama yang berhasil memenangkan gelar Moto2 tanpa sasis Kalex adalah Tony Elias pada musim 2010. Elias menggunakan sasis buatan Moriwaki bernama Moriwaki MD600 bersama tim Gresini Racing. Tony Elias mampu untuk memenangkan 7 balapan dan mengalahkan Julian Simon yang finish di posisi runner-up. Alasan utama Elias bisa memenangkan gelar tanpa sasis Kalex adalah karena musim itu belum ada Kalex di kejuaraan Moto2. Musim 2010 adalah musim pertama kelas Moto2 menggantikan GP250. Pada musim ini terdapat 20 pabrikan sasis yang berbeda-beda di lintasan Moto2. Dari 20 pabrikan sasis itu, 14 diantaranya berkompetisi secara reguler. Lalu meskipun Elias memenangkan gelar dengan sasis Moriwaki, pemenang konstruktor musim 2010 adalah sasis Sator. Speed up melengkapi 3 besar kejuaraan konstruktor musim itu. Marc Marquez 2012. Kalex baru masuk secara penuh di kelas Moto2 pada musim 2011, di mana Stefan Bradl menjadi pembalap pertama yang berhasil memenangkan gelar dengan sasis Kalex. Namun pada musim 2011 itu, masih lebih banyak pembalap yang menggunakan Sator daripada Kalex. Total Sator memenangkan 11 dari 17 balapan yang digelar Moto2 musim itu. Marc Marquez menjadi rider terdepan Sator dengan meraih gelar runner-up pada musim 2011. Jika saja Marquez tidak mengalami cedera mata pada musim itu, gelar sudah pasti dimenangkan oleh Marquez. Musim selanjutnya pada 2012, mulai banyak tim memakai Kalex, namun jumlahnya masih seimbang dengan tim yang memakai Sator. Marc Marquez menggunakan sasis Sator mendapat tantangan dari Pol Espargaro yang memakai sasis Kalex. Marquez merebut kemenangan dan berhasil mengalahkan Pol Espargaro yang hanya meraih 4 kemenangan. Alhasil, Marquez berhasil memenangkan gelar pembalap dan Sator kembali bisa memenangkan gelar konstruktor. Tapi musim 2012 menjadi musim terakhir Sator memenangkan gelar konstruktor Moto2. Ai Ogura 2024. 12 tahun sejak kemenangan Marc Marquez menggunakan sasis Sator, akhirnya pada musim 2024 ini ada satu pembalap lagi yang menang tidak menggunakan sasis Kalex. Ai Ogura berhasil memenangkan Moto2 2024 dengan sasis Bosco Kuro. Musim 2024 ini Kalex menang tipis dari Bosco Kuro. Pergantian ke ban Pirelli membuat Bosco Kuro berhasil mencuri start mengungguli Kalex pada awal musim. Ogura berhasil mengumpulkan 3 kemenangan dan mengalahkan Aaron Canet yang finish di posisi runner-up dengan selisih 40 poin. Sementara 3 pengguna sasis Bosco Kuro yang lain, yakni Sergio Garcia, Fermin Aldeguer, dan Alonso Lopez, berhasil finish di posisi 4, 5, dan 6 klasemen. Pada awal Moto2 berdiri, sasis Sator sempat menjadi penguasa jalannya kejuaraan pada musim 2010 sampai 2012. 3 musim berturut-turut Sator memenangkan kejuaraan konstruktor Moto2. Puncaknya pada 2012 Sator memenangkan gelar konstruktor sekaligus pembalap pada musim yang sama. Menurut rider veteran Moto2, Tom Luthi, sasis Sator bukanlah sasis yang buruk, hanya saja sasis ini memerlukan settingan yang sempurna agar bisa dibawa dengan baik. Jika disetting dengan benar, sasis ini punya performa yang jauh lebih tinggi dari Kalex dari seri rigiditas dan kelincahan. Namun menurut Tom Luthi, mencari settingan yang tepat untuk Sator itu sangat sulit. Kesulitan settingan ini yang membuat banyak tim yang akhirnya memutuskan untuk beralih dari Sator ke sasis lain, dalam hal ini Kalex. Lalu puncaknya pada 2017, karena semakin sedikit tim memakai Sator lalu memutuskan untuk mundur dari kejuaraan Moto2 sampai dengan sekarang. Sementara Moriwaki MD600 yang memenangkan gelar juara dunia perdana memiliki konstruksi yang hampir mirip dengan sasis standar CBR 600R.
Pada tahun pertama Moto2, Moriwaki memutuskan untuk membuat sasis yang merupakan modifikasi dari sasis standar CBR 600R dipadukan dengan beberapa komponen yang terinspirasi dari RC212V. Karena waktu itu, tim Grace ini adalah satelit Honda, maka mudah untuk Moriwaki mendapatkan data dari sasis RC212V. Hasilnya adalah MD600 yang berhasil memenangkan gelar pada musim 2010, namun sasis ini punya kelemahan yang besar. Karena sangat basic, sasis ini memiliki settingan yang sangat terbatas untuk mengakomodir performa motor. Tidak hanya terbatas, namun layaknya starter sasis, ini juga memerlukan settingan yang hampir sempurna untuk dimaksimalkan. Sehingga pada akhirnya sasis ini ditinggalkan oleh banyak tim yang menggunakannya, termasuk tim Grace ini. Kelebihan Kalex yang sulit dibantah adalah kemudahan setting dan performa Kalex yang lebih akomodir pada settingan yang tidak sempurna. Jika Anda menemukan settingan yang sempurna atau hampir sempurna dengan sasis starter, maka motornya akan kompetitif. Jika Anda punya hari yang buruk menyeting Kalex, Anda masih punya kemungkinan bersaing untuk podium. Tapi jika Anda punya hari yang buruk menyeting starter, maka Anda akan memperebutkan posisi 10, ujar Tom Lutty dari paddock-gp.com. Tom Lutty berpendapat bahwa secara kualitas, settingan maksimal sasis Kalex masih sedikit lebih buruk daripada starter. Starter benar-benar sasis yang hebat dan menyenangkan, tapi itu kalau berhasil mendapatkan settingannya yang benar-benar bagus juga. Jadi kalau memakai sasis starter, waktu jelek ya akan jelek sekali. Waktu bagus akan tidak terkejar di depan. Di Kalex, semua terasa lebih konsisten di tengah. Sasis ini punya titik bagus dan jeleknya. Namun karena mudah disetting, membuat performa sasis ini konsisten. Konsistensi ini menjadi daya pikat Kalex untuk tim-tim lain. Karena itu, Kalex selalu menjadi sasis favorit di Moto2. Kedatangan ban Pirelli awal musim 2024 ini membuat Kalex kelabakan. Kalex sudah dibuat secara maksimal untuk mengakomodir ban Dunlop yang jauh lebih keras. Sementara ban Pirelli punya karakteristik yang jauh lebih lunak daripada Dunlop. Kalex yang memulai musim depan dengan struktur sasis yang hampir sama, lalu kurang bisa memaksimalkan ban Pirelli, membuat para pembalap Bosco Scuro berhasil mencuri start terlebih dahulu. Walau begitu, menjelang akhir musim, Kalex berhasil memukul balik dan kembali menjadi juara konstruktor Moto2. Dengan Kalex yang lagi-lagi mampu untuk memenangkan gelar juara konstruktor, meski awalnya kesulitan, sepertinya musim 2025 akan kembali menjadi milik Kalex. Apalagi dengan pengalaman yang diperoleh musim ini dan banyaknya tim yang memakai Kalex, nampaknya Bosco Scuro harus berusaha ekstra untuk mengalahkan Kalex musim depan.